Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca kitab kita dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga yang ke-15. LAI memberi judul Memberi dengan Sukacita, Membawa Berkat. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Sahabat Kristus, belajar mencukupkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup itu tidaklah sulit jika dikerjakan dengan hati yang terlatih tiap hari. Sayangnya, banyak orang hanya mencari Tuhan saat jalan di depan, belakang, kanan, kiri telah terhalang. Malahan lebih parah lagi, banyak orang Kristen yang gagap ketika diminta hanya mengandalkan Tuhan. Mereka tak tahu bagaimana memulainya, apa yang harus dikerjakannya. Bagi banyak orang, mengandalkan Tuhan itu dianggap sebagai perjanjian take and give, menerima dan memberi. Kalau aku sudah mengandalkan Tuhan, ya berarti Tuhan harus menolongku. Kalau aku sudah berdoa minta tolong, ya Dia harus menjawabku. Kalau aku sudah melayani Tuhan, ya Dia harus melayaniku. Dan seterusnya pemikiran kita akan seperti itu. Kalau tidak, buat apa aku mengandalkan Tuhan? Buat apa aku mempercayai Tuhan? Dan buat apa aku melayani Tuhan? Sahabat Kristus, mengandalkan Tuhan itu memerlukan 3 langkah iman. Yakni yang pertama, memulai segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah ada dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan sekedar berkat, bukan sekedar pertolongan sesaat. Kebaikan Tuhan itu menyeluruh dan utuh, yang tentunya dalam ukuran Tuhan, waktu Tuhan, dan cara Tuhan. Latihannya, ayo mulai harimu dengan mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan merasakan hadirnya.
Ambil waktu, teduh setiap pagi. Sebelum kita memulai melakukan pekerjaan apapun, isi hati dan pikiran kita dengan persekutuan yang teduh dan hening bersama Tuhan Yesus Kristus. Setelah memulai, yang kedua, kita mengerjakan segala sesuatu dengan riang dan tenang, khususnya apa yang telah menjadi bagian kita. Apapun cuaca hari ini, entahkah mendung, gelap, atau terang, menyegarkan, mari kita tetap mengerjakan bagian kita dan jangan biarkan hati kita kemerungsung, gelisah, galau. Jika ada hambatan, dihindari dengan sabar. Jika ada tantangan, diatasi dengan bijak. Jalani hidup sebagai panggilan dan pilihan yang mendatangkan pesan dan peran kebaikan. Fokuslah pada panggilan hidup untuk mengabdi, berbagi, dan menjadi saluran kebajikan, bukan kantong tempat penimbunan. Saya sering mendengar seorang pendeta menasehati anak-anaknya demikian. Apapun yang kamu kerjakan dalam hidupmu, entah bekerja, entah bergaul, ataupun bersekutu, pastikan bahwa hal itu mendatangkan berkat, mendatangkan ilmu, atau mendatangkan kebaikan. Jadi mari, dari nasihat ini, saya diajak untuk mengerjakan bagian kita yang mana mendatangkan kerajaan surga, mendatangkan kebaikan bagi kita maupun orang lain. Setelah kita mengerjakan yang ketiga, kita mengucap syukur atas segala sesuatu. Mengucap syukur karena dalam Tuhan, kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, benar, kita adalah orang yang paling beruntung karena tak berkekurangan satu karunia pun, sebab saat kita lahir baru dan menerima karunia Roh Kudus, kita sesungguhnya telah menjadi pribadi yang diubahkan tujuan hidupnya. Kita bukan lagi anak-anak malang, tetapi kita menjadi anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kehinaan, tetapi anak-anak kemuliaan. Ya, sahabat Kristus, itulah artinya mencukupkan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Memang awalnya nampak sulit untuk dilakukan, namun jika hal itu telah dilakukan berulang-ulang hingga menjadi gaya hidup, maka mengandalkan Tuhan adalah olah hati dan olah hidup yang sangat menyenangkan. Amin.